Halo semuanya, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang final project untuk mata kuliah Introduction to Game Development. Di sini saya telah membuat sebuah kota kecil, dia kawasan area militer, seperti yang bisa dilihat. Jadi di sini game saya mempunyai dua level, yaitu Day 1 dan Day 2. Untuk environment-nya sendiri di sini di Day 1 saya membuat environment berupa kota kecil bernama Base 67. Di sini ada beberapa area yang bisa dieksplorasi. Bisa kita lihat dari beberapa poin yang telah saya tempatkan. Jadi itu adalah area yang bisa kita eksplorasi atau area-area yang di-highlight. Di sini ada 10 poin. Kita bisa mengelilingi kota dan pergi ke poin-poin ini untuk mengetahui tentang informasi dari tempat tersebut. Jadi untuk movementnya sendiri di game ini saya menggunakan mekanik dasar, yaitu player dapat berjalan dan berinteraksi dengan NPC. Saya akan mulai untuk game. Sini kita bisa mengelilingi. Di sini ada ice cream shop, ada mega mall. Kita akan jalan lagi. Di sini saya coba keliling-keliling sini. Jadi area perkotaan saya cukup luas dengan jalan. Untuk area perkotaannya sendiri tidak terlalu padat. Kita jalan. Ini adalah area perumahan tentara. Jadi di sini untuk para tentara dengan pangkat tinggi. Kita bisa jalan. Ini tempat-tempat. Ini ada POI, Officer Residence. Nah, untuk di sini saya sengaja tidak membuat HUD atau HUD. Jadi di sini karena Day 1 itu diminta untuk mengeksplorasi, jadi sengaja tidak saya tampilkan berapa jumlah pasti dari tempat yang harus kita kunjungi, karena di sini untuk objektifnya kita harus mengelilingi tempat untuk mengetahui setiap sudut kota. Saya sudah pergi. Jadi tadi sudah sekitar 6 yang sudah saya kumpulkan. Ini military base. Kita jalan lagi. Ini ada helipad. Dan ini untuk command center. Jadi jika kita sudah selesai untuk pergi ke tiap titik point atau sudah pergi ke tempat yang harus kita explore, sini akan muncul apakah kita telah menyelesaikan semua titik inspeksi di kota. Jika kita telah menyelesaikannya, kita bisa mengakhiri di hari pertama dan masuk ke hari kedua. Namun jika kita belum mengumpulkan atau pergi ke titik-titik poin itu, kita belum bisa mengakhiri hari pertama. Di sini karena saya sudah mengumpulkan, jadi saya bisa mengakhiri hari pertama. Saya akan tekan. Nah, jadi setelah semua dikunjungi, kita bisa mengakhiri hari pertama dan otomatis masuk ke hari kedua. Dan akan muncul scene berikutnya. Nah, untuk perpindahan Day 1 ke Day 2 ini saya menggunakan scene management dari modul, sehingga untuk perpindahan scene-nya lebih optimal. Jadi di sini kita pergi ke komandan kita. Jadi di sini akan muncul NPC dialog atau NPC yang dapat berinteraksi. Jadi saya membuat NPC interaktif. Jadi saat player mendekat, dialog akan muncul dan akan muncul dua pilihan melalui kanvas. Dan setiap NPC mempunyai karakter dan dialog yang berbeda. Jadi di sini kita bisa memilih, ada dua opsi respon yang akan kita berikan. Jadi saat player memilih satu opsi akan muncul respon lanjutan. Nah, selain itu saya membuat HUD atau HUD pada pojok layar yang menampilkan progres jumlah NPC yang telah kita berinteraksi atau tempat yang telah kita kunjungi. Contohnya di sini masih 0/8 karena saya baru mulai dan saya belum berinteraksi dengan NPC manapun. Saat saya sudah menekan untuk respon, sini akan saya tekan siap komandan. Dia akan langsung berubah jadi 1/8 karena saya telah berinteraksi dengan komandan.
Jadi setiap NPC itu hanya bisa berinteraksi sekali. Jadi kalau player datang lagi, dia tidak akan menambah progres. Saya akan contohkan di sini, saya tekan lagi. Jadi dia tidak akan menambah progres. Jadi sistem ini menggunakan script game progress sehingga aman dan tidak akan ada pengulangan. Jadi kita di sini pergi ke tiap NPC. Nah, untuk NPC-nya sendiri sini tidak saya tandai ya. Jadi kita harus kembali ke area-area yang penting sesuai dengan area yang telah kita kunjungi di Day 1. Karena di Day 1 itu area-area yang ada point atau yang di highlight itu area penting. Jadi untuk Day 2 ini kita harus kembali atau pergi ke tempat area-area penting. Sini ada car repair workshop. Saya akan berinteraksi apakah ada kendaraan baru. Tidak, tadi ada satu mobil masuk untuk perbaikan ringan. Oke. Kita jalan lagi. Untuk lighting ini saya buat lighting menggunakan directional light yang bersuasana siang hari, dan di sini saya juga membuat lighting untuk lampu jalan. Kalau kita jalan dia mati. Di sini ada barbershop, kita bisa berinteraksi juga. Sudah berinteraksi dengan 5 NPC. Sekarang kita akan pergi ke area playground. Kita akan berinteraksi. Oke, mungkin kita ke playground aman. Kita akan masuk ke area perumahan. Masih sama dengan Day 1, tapi di sini kita lebih fokus ke interaksi. Kita pergi ke sini. Apakah ada kejadian terbaru? Oke. Ada, kita langsung pergi. Di sini selain NPC interaktif, ada juga beberapa NPC biasa, mana mereka juga dapat menampilkan respon, tapi kita tidak bisa berinteraksi atau berinteraksi langsung seperti kita berdialog. Jadi mereka hanya menyapa saja. Kembali. Di sini tinggal satu area yang belum saya kunjungi, yaitu area Mega Mall. Kita pergi. Akan saya pantau area mall. Sudah 8/8. Jadi setelah semua SPC selesai atau 8/8, kita akan kembali ke komandan kita atau komandan Joss, dan kita akan pergi ke komandan Joss, dan setelah kita sampai akan muncul kanvas ending yang menandakan Day 2 telah selesai seperti ini. Kamu telah menyelesaikan seluruh tugas Day 2. Jadi untuk game saya masih sangat sederhana, tapi untuk di sini sesuai requirement untuk animation dan scene management, saya menambahkan scene management untuk membuat transisi dari Day 1 ke Day 2. Jadi setiap interaksi NPC juga dapat menggunakan kanvas yang aktif. Jadi saat player memasuki area trigger seperti modul dari animasi dasar UI. Dan untuk animasi fisik player, saya menggunakan player controller dari modul. Jadi selain itu setiap NPC itu memiliki idle pose bawaan dari model. Nah, untuk di sini karena ini adalah level 2 atau Day 2, dan saya hanya mempunyai game ini berakhir sampai Day 2. Jadi untuk portal yang saya buat waktu lalu sengaja tidak saya hapus. Jadi kalau player mau bisa masuk ke portal untuk pergi ke cutscene atau menampilkan cutscene bawaan, cutscene sampel. Mungkin sekian dari game saya. Jadi secara keseluruhan game saya telah memenuhi requirements final project, yaitu environment dan player movement, dan saya mempunyai lebih dari 5 NPC, yaitu saya mempunyai total 8 NPC dengan interaksi. Jadi untuk UI saya mempunyai dialog NPC dan juga HUD atau HUD